Curamin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Nama Daling dari Sanggar Sari Budaya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Rira. Pada zaman dahulu, di sebuah desa daya taman, tempatnya di Kabupaten Kapuas Hulu, hiduplah seorang pemuda bernama Rira. Rira terkenal akan kebaikannya. Tibalah pada musim paceklik di mana segala kebutuhan hidup sulit untuk ditemukan. Timbullah di benak Rira untuk mencari ikan ke Sungai Ontong-Ontong. Seperti yang diketahui saudara-saudara, Sungai Ontong-Ontong ini sangat terkenal dengan keangkerannya. Setelah mempersiapkan bubu, jala, kail dan sampan, berangkatlah Rira menuju Sungai Ontong-Ontong yang terkenal angker itu. Di dalam perjalanan menyusuri Sungai Ontong-Ontong, banyak orang yang menyapa Rira. Namun Rira tetap berdiam diri. Karena menurut kepercayaan orang daya taman, jika kita pergi untuk mencari ikan, atau dalam bahasa daya tamannya lambamet, tidak boleh ditegur, karena akan mempengaruhi hasil tangkapan kita. Atau dalam bahasa daya tamannya uya. Singkat cerita saudara-saudara, hari pun mulai subuh. Tibalah Rirang di muara Sungai Ontong-Ontong. Alangkah terkejutnya Rirang mendengar suara hantu yang memanggil nama Rirang. Rirang, mau kemana kamu? Kemudian Rirang pun tetap berdiam diri. Kembali hantu-hantu itu memanggil dan meneriaki nama Rirang. Rirang, mau kemana kamu? Dengan sedikit kesal, Rirang pun menjawab hantu-hantu itu. Aku mau mencari ikan ke Sungai Ontong-Ontong yang matanya merah seperti matamu itu. Kemudian Rirang pun menepis hantu-hantu itu, melanjutkan perjalanannya menyusuri Sungai Ontong-Ontong. Hari pun mulai pagi, tibalah Rirang di sebuah pondok kecil yang dihuni oleh Nenek Brongkong. Nenek Brongkong adalah jelmaan dari seekor kodok besar. Disapalah Nenek Brongkong dan diceritakanlah apa yang terjadi di dalam perjalanan tadi. Nenek Brongkong pun berkata kepada Rirang, Cieku, sudah menjadi kewajibanmu. Hadapi sajalah, nenek akan membantumu. Kemudian Rirang pun mematuhi apa yang dikatakan oleh Nenek Brongkong. Karena hari telah pagi, bergegaslah Rirang memasang peralatan untuk menangkap ikan di seputaran Sungai Ontong-Ontong. Sepanjang hari, hasil tangkapan Rirang pun sangatlah banyak. Sampan Rirang penuh oleh ikan. Singkat cerita saudara-saudara, hari pun mulai sore, perut Rirang pun mulai keroncongan. Kembalilah ia ke sebuah pondok kecil yang dihuni oleh Nenek Brongkong. Didapatilah Nenek Brongkong sedang sakit. Rirang pun merawat Nenek Brongkong hingga sembuh. Setelah makan, Nenek Brongkong pun berkata kepada Rirang, Cieku, jikalau nanti malam hantu-hantu itu datang mencarimu, biarkan nenek saja akan membantumu. Naikkanlah hasil tangkapanmu ini di atas pohon dan berdiam dirilah di sana. Kemudian Rirang pun mematuhi apa yang dikatakan oleh Nenek Brongkong. Malam pun tiba, dari kejauhan telah terdengar suara hantu itu memanggil nama Rirang. Oh, Rirang, di mana kamu? Jawab Nenek Brongkong, di arah timur. Bekerjalah hantu-hantu itu ke arah timur. Namun Rirang tidak ditemukan.
Kembali hantu-hantu itu memanggil dan meneriaki nama Rirang. Rirang! Di mana kamu? Jam nenek berhukum di arah barat. Bekerjalah hantu-hantu itu ke arah barat. Namun Rirang tidak ditemukan. Hal ini berulang-ulang kali hingga fajar mengisi. Karena telah pagi, kembalilah hantu-hantu itu ke alamnya. Rirang pun pulang ke kampung halamannya dengan hasil yang banyak. Tidak lupa Rirang berpamitan dengan nenek Brongkong. Sesampainya di kampung halamannya, Rirang pun membagikan hasil tangkapannya kepada warga. Karena hasil tangkapan Rirang sangatlah banyak, Rirang pun menjual hasil tangkapannya. Sontak, Rirang menjadi orang paling kaya raya di kampungnya. Cerita mengenai keberhasilan Rirang dalam menaklukkan sungai Ontong-Ontong terdengar oleh Rirang II yang ada di kampung sebelah. Karakter Rirang II berbeda dari Rirang I. Rirang II orangnya sangat sombong, angkuh, dan tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang. Singkat cerita, saudara-saudara, Rirang II pun bergegas menemui Rirang I untuk menanyakan bagaimana cara menaklukkan sungai Ontong-Ontong yang terkenal angker itu. Setelah bertemu dengan Rirang I, bergegaslah Rirang II menyusuri sungai Ontong-Ontong. Di dalam perjalanan menyusuri sungai Ontong-Ontong, banyak orang menyapa Rirang. Namun Rirang II menjawabnya dengan nada yang sombong, angkuh, dan tidak peduli kepada orang lain. Bahkan ketika bertemu dengan hantu-hantu itu, Rirang menantang hantu-hantu itu. Aku tidak takut dengan kalian. Jikalau nanti malam kalian datang mencariku, aku akan menghadapi kalian. Aku tidak takut. Singkat cerita, saudara-saudara, hari pun mulai pagi. Tibalah Rirang di sebuah pondok kecil yang dihuni oleh nenek Brongkong. Namun Rirang tidak memperdulikan nasihat dan kata nenek Brongkong. Karena telah pagi, bergegaslah Rirang II memasang peralatan untuk menangkap ikan di sepantaran sungai Ontong-Ontong. Melihat ikan yang muncul ke permukaan sangatlah banyak, Rirang pun kembali berkata dengan nada yang sangat sombong. Kalau seperti ini sih, aku bisa menjadi orang kaya raja. Hasil tangkapanku bakalan banyak. Aku bisa menjadi orang kaya raya daripada Rirang I. Dengan demikian, ikan yang muncul ke permukaan kembali ke lubuknya. Sepanjang hari, hasil tangkapan Rirang pun tidaklah banyak. Berbeda dari Rirang II, Rirang I yang ikannya, sampannya penuh oleh ikan. Singkat cerita, saudara-saudara, hari pun mulai condong ke barat, Rirang pun mulai keroncongan. Kembalilah Rirang ke sebuah pondok kecil yang dihuni oleh nenek Brongkong. Didapatilah nenek Brongkong sedang sakit. Namun Rirang tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh nenek Brongkong dan tidak mempedulikan nenek Brongkong sedang sakit. Malam ketika nenek Brongkong meminta ikan, nenek Brongkong diberikan oleh Rirang tulang ikan, yang alhasil nenek Brongkong menjadi ketulangan. Singkat cerita, saudara-saudara, setelah makan, nenek Brongkong pun berpesan kepada Rirang, jikalau nanti malam hantu-hantu itu datang mencarinya, nenek Brongkong tidak bisa membantu Rirang dengan maksimal. Singkat cerita, saudara-saudara, malam pun tiba. Dari kejauhan telah terdengar suara hantu-hantu itu kembali memanggil nama Rirang. Rirang, di mana kamu? Jawab nenek Brongkong. Tidak terdengar oleh hantu-hantu itu karena rombongan nenek Brongkong telah ketulangan. Kembali hantu-hantu itu memanggil dan meneriaki nama Rirang. Rirang, di mana kamu? Kembali hantu-hantu itu tidak mendengar suara nenek Brongkong.
Dengan demikian, Rirang yang di atas pohon kesal kepada nenek Bronggong yang ada di bawah. Kemudian Rirang pun berkata dengan nenek Bronggong, "Woi, nenek Bronggong, kuatkanlah sedikit suaramu itu, supaya hantu-hantu itu bisa mendengarmu." Dengan demikian, hantu-hantu itu melihat Rirang di atas pohon, memanjat dan menghajar Rirang hingga babak belur. Untung dicari, malah buntung yang didapat. Rirang dua pulang ke kampung halamannya dengan tangan hampa. Pesan moral yang disampaikan dalam cerita ini adalah, barang siapa yang menanam kebaikan akan menuai yang hasil baik pula. Namun jika sebaliknya, barang siapa menanam hal yang buruk akan menuai yang hasil buruk pula. Demikian cerita ini saya sampaikan. Semoga pesan moral yang disampaikan dalam cerita ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi renungan kita semua. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata.